Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sebelum sama-sama kita tutup dengan doa terakhir, kami minta kepada seluruh tamu, seluruh jamaah yang hadir, baik laki maupun perempuan, mari sama-sama kita tidak ada yang sibuk, tidak ada yang ngobrol, kita dengerin nasihat, ilmu-ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita tentang bagaimana hikmah perjalanan daripada Nabi Muhammad, begitupun detik-detik menjelang lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dalam hal ini insya Allah akan disampaikan oleh guru kita. Kita sama-sama minta untuk menyampaikan nasihatnya untuk kita semua kepada guru kita Al-Mukarram wal-Muhtaram Ad-Da'ilallah wa Rasulih Akhir al-Mahbub Al-Ustadz Muhammad Robi. Kepada beliau waktu dan tempat kami silahkan. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa majjid wa azim ala habibina wa syafi'ina wa maulana wa qurrati a'yunina wa qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi min yaumina hadha ila yaumiddin, amma ba'du. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakimul hakim. Wa qul rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi jahi sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang pada malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita semuanya nikmat yang besar, yaitu nikmat sehat wal afiyah, yang alhamdulillah kita masih bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka daripada memperingati 100 hari wafatnya almarhumah Ibu Siti Aminah binti Haji Hasan, sekaligus memperingati berbahagia dengan lahirnya Nabi Muhammad, yaitu Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yang sama kita hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Seluruhnya daripada keluarga besar almarhumah Ibu Siti Aminah binti Haji Hasan, putra putri cucu seluruhnya, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan daripada panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Allah berikan kemudahan dalam segala hal dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Tak terlupakan daripada guru kita semuanya, khadimul majlis daripada Rihatul Mustafa, akhina fillah walillah,
Al-Ustadz Zainal Abidin Ridwan, dan juga Al-Ustadz Abdul Halim, Ustadz Abdul Latif, Muallim Ahmad, dan juga Haji Marhoni, seluruhnya para sesepuh yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Allah berikan kemudahan dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tadi saya sebutkan kita masih diberikan daripada nikmat yang besar. Di dalam sebuah syair dikatakan nikmat yang paling agung yang Allah berikan kepada kita semuanya adalah dijadikannya sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mengapa dikatakan nikmat yang paling agung, nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita semuanya adalah dijadikannya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lantas bagaimana dengan cerita dengan Nabi Allah Musa alaihi salam yang meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang diberitahukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang keutamaan, tentang kemuliaan daripada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tatkala itu juga Nabi Musa meminta kepada Allah agar dijadikan daripada umat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, malam hari ini mengenang 100 hari daripada wafatnya almarhumah Ibu Siti Aminah binti Haji Hasan. Kalau misalkan seandainya kita mengenang seseorang yang telah mendahulukan kita, apakah kita selalu berpikir kita akan merasakan apa yang dirasakan oleh almarhumah? Apa yang kita pikirkan, apa yang sudah kita siapkan untuk kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala? Kematian itu nyata. Setiap yang bernafas, setiap hamba Allah, semuanya pasti akan dipanggil dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mari sama-sama sebelum kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, persiapkan diri kita untuk kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya untuk kita mempersiapkan diri kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala? Jaga setiap yang diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggalkan setiap sesuatu yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Dengan cara mengikuti mutabaah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kematian itu diumpamakan seperti daripada pintu bangunan. Semua yang bernafas, semua yang memiliki daripada akal, kita semua manusia yang diciptakan oleh Allah akan memasuki pintu tersebut, yaitu pintu daripada kematian. Pertanyaannya, ketika kita masuk ke dalam pintu tersebut daripada pintu kematian, apakah kita masuk ke dalam gedung atau ruangan atau tempat yang ada di situ nikmatnya Allah subhanahu wa ta'ala, ataukah musibah, ataukah azab Allah subhanahu wa ta'ala? Meninggal itu, kematian itu seperti pintu. Kalau seandainya amal kita bagus, amal kita baik, kita masuk ke dalam pintu tersebut, di dalamnya nikmat Allah, di dalamnya adalah sebuah kebahagiaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Akan tetapi sebaliknya, jika di dunia kita banyak melanggar daripada perintah Allah, meninggalkan daripada perintah Allah, tapi kita terbalik menjalani apa yang dilarang oleh Allah, masuk ke dalam pintu kematian tersebut, kita akan dijadikan masuk ke dalam tempat yang mana tempat tersebut adalah tempat banyak ancaman Allah dan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Gampangnya, kalau kita ibadahnya bagus, masuk ke pintu tersebut ketika kita meninggal, berarti kita masuk surga. Kalau seandainya di dunianya kita sering melakukan daripada keburukan, masuk dalam pintu tersebut, maka kita masuk ke dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala, waliyadu billah min dhalik. Jadi setiap hamba Allah subhanahu wa ta'ala, jika sudah masuk nanti ke dalam pintu tersebut, sampai nanti di akhiratnya Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang bakal bisa menolong, tidak ada yang bisa memberikan pertolongan syafaat kecuali Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam hari ini juga adalah suatu daripada kebahagiaan kita, suatu modal kita untuk menyambut kebahagiaan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam bulan Rabiul Awal ini, Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain bin Abdullah bin Syekh Al-Habsyi yang ngarang daripada kitab Maulid tadi, beliau mengatakan di sebuah syairnya, mawaidal khair mabsutah liman bayarit fi syahri Rabiul Awal bihi tahawulid. Imam Ali Al-Habsyi mengatakan mawaidal khair, hidangan kebaikan Allah Subhanahu wa taala, mabsutah, yaitu dibentangkan, dicurahkan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala liman bayarit, bagi mereka yang menginginkan kebaikan tersebut. Kapan? Fi syahri Rabiul Awal bihi tahawuli, di dalam bulan Rabiul Awal yang mana Nabi sallallahu alaihi wa ala wasallam dilahirkan. Jika tidak ada bulan Rabiul Awal, tidak ada bulan Ramadan. Jika tidak ada bulan Rabiul Awal, tidak ada bulan Rajab. Jika bukan daripada Rabiul Awal ada, maka tidak ada juga bulan Muharram. Semuanya ada karena ada Rabiul Awal, dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita, mengajak kita, memerintahkan kita untuk gembira, senang, bahagia jika mendengar lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang mungkin banyak sudah kita mengetahui. Kata Allah di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan wahai Muhammad, Allah memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad, katakan wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bifadlillah, dengan karunia Allah, dengan keagungan Allah, dengan kemegahan, keistimewaan, kefadilahan, semuanya hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dengan karunia Allah, wa birahmatihi, dan dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, menggambarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk alam semesta. Maksud daripada rahmat yang Allah katakan tadi, wa birahmatihi, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita menyambungkan dengan ayat yang tadi kita dengarkan, bahwa rahmat yang paling besar yang Allah berikan adalah dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan karunia Allah dan rahmat Allah dilahirkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fabidzalika falyafrahu, maka dengan karunia tersebut, dengan rahmat tersebut, maka bergembiralah kalian. Ini perintah Allah kepada Nabi Muhammad, dan kita sebagai umat Nabi Muhammad, hamba Allah Subhanahu wa taala, kita ambil poin di sini dengan kalimat falyafrahu, maka berbahagialah. Tanda tanya bagi mereka yang ketika mereka mendengar tentang kisahnya Nabi Muhammad, mereka tidak rindu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dilantunkan sholawat memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak gembira dengan hal tersebut, berarti mereka tidak mendapatkan karunia Allah dan juga tidak mendapatkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi yang diutus bukan hanya untuk umat Islam saja. Nabi Muhammad sebagai rahmat bukan hanya untuk kita umat Islam saja, akan tetapi untuk alam semesta. Bagaimana mereka dulu cerita ketika Nabi SAW mengajar, berkumpul dengan para sahabatnya di Masjid Nabawi.
Tiba-tiba Nabi dihampiri oleh seorang badui. Ini cerita zaman Nabi. Ketika Nabi bersama para sahabat di Masjid Nabawi, tiba-tiba ada badui dari gunung. Badui ini kalau ada yang umroh biasanya tahu, badui itu orang asing yang aneh. Ketika Nabi kumpul sama sahabat, badui itu datang menghampiri, masuk ke dalam Masjid Nabawi, tiba-tiba pergi ke pojokan, maaf, buang air kecil. Para sahabat yang melihat, ini salah satu akhlak mulianya Nabi Muhammad juga. Para sahabat yang melihat udah gerah. Para sahabat yang melihat ingin memberitahukan kepada Nabi, wahai Nabi, ini fulan, orang badui ini ke pojokan masjid, dia buang air kecil. Ini sahabat pengen bilang kayak begitu, tapi Nabi SAW melihat para sahabat, ngasih isyarat, diam, biarkan dia beres, diam, biarkan dia selesai. Ketika selesai, seorang badui tersebut buang air kecil di pojokan Masjid Nabawi, akhirnya melihat kumpulan Nabi dihampiri oleh Nabi SAW. Ketika Nabi berbicara dengan orang badui tersebut, Nabi memerintahkan para sahabat, wahai sahabatku, ambil air, bersihkan, sucikan, ini masjid lagi. Lalu orang badui tersebut diajak berbicara oleh Nabi SAW. Dengan akhlaknya Nabi Muhammad SAW, dengan kemuliaan, kelembutan tutur kata Nabi SAW, orang badui tersebut yang tadinya nggak kenal Allah, yang tadinya jauh daripada mengerti agama Islam, tidak tahu siapa Nabi Muhammad SAW, nggak lama, cuman bicara sebentar sama Nabi, menyatakan, apa agamamu wahai pemuda? Badui tersebut menanyakan kepada Nabi, apa agamamu? Apa yang engkau sembah? Kata Nabi Muhammad SAW, aku adalah Muhammad, adalah Nabi daripada umat Islam yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas badui tersebut memegang tangan Nabi SAW dan menyatakan, tuntun aku ingin ikut bersama apa yang kau anut, apa yang kau bawa agama ini, tuntun aku untuk aku bisa ikut ke dalam Islam tersebut. Bersahadat di hadapan Nabi SAW. Tatkala itu masuk waktu asar. Di dalam cerita di kitab Nawadir ini, ketika itu waktu asar, ketika masuk ke dalam Islam orang badui tersebut, dengan kemuliaan indah tutur katanya Nabi masuk ke dalam Islam, tiba-tiba waktu asar masuk. Ini orang badui kan nggak tahu tata cara sholat. Ini orang badui nggak tahu tata cara bagaimana berdoa, bagaimana beribadah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikut aja di belakang Nabi sholat dengan para sahabat. Ketika sholat selesai, Nabi yang mengimami Assalamualaikum warahmatullah, tahiyat terakhir selesai, Nabi mengucapkan salam. Ini tiba-tiba badui ngangkat tangan, berdiri ngangkat tangan di hadapan para sahabat. Dengan lantangnya, dengan lantunnya, dengan kencangnya orang badui tersebut membacakan suatu doa dengan berbahasa Arab, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ahadan. Kata orang badui tersebut, ya Allah, berilah aku rahmat sehingga aku bisa beribadah nikmat kepadamu ya Allah, dan berikan rahmat kepada Muhammad, jangan kau berikan rahmat kecuali aku Muhammad, yang lain jangan ya Allah. Para sahabat bingung, ini badui belum diajarin sama Nabi tentang doa ataupun berucap meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat tersebut nanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, mengapa orang ini? Kenapa orang ini? Kok dia udah bisa meminta doa, bermunajat kepada Allah, sedangkan kita baru duduk sebentar, ngobrol sebentar, tapi udah berdoa seperti itu? Kata Nabi SAW memberikan isyarat, diam dulu. Diam dulu, kata Nabi SAW. Beres sholat, duduk lagi. Ditanya oleh Nabi, wahai fulan, wahai orang badui, apa yang tadi kau ucapkan tadi? Aku meminta agar aku diberi rahmat, bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aku meminta juga agar engkau wahai Nabi Muhammad SAW juga diberikan rahmat, tapi jangan yang lainnya, cuman kita berdua aja. Nabi senyum. Ini para sahabat bingung, gerah juga. Nabi senyum aja, ini orang nyebut kayak begitu. Akhirnya Nabi menjelaskan dengan lembutnya kepada para sahabat bahwasanya orang badui ini
baru saja diberikan hidayah yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, kenapa orang Badui tersebut bisa seperti itu? Kenapa kok orang Badui yang baru masuk Islam sudah bisa hebat seperti itu? Jawabannya karena berkahnya Nabi Muhammad, wasilahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau misalkan seandainya kita cerita bagaimana keindahan, bagaimana kemuliaan, bagaimana dahsyatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai subuh nggak bakalan selesai kita cerita kemuliaan Nabi Muhammad. Sampai kita meninggal pun nggak bakal selesai kita menyebutkan kebaikan yang ada di diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi saking mulianya, saking agungnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Imam Habsyi itu di dalam kitab Maulid Simtud Duror itu ada sebuah syair yang dikatakan oleh Imam Ali Al-Habsyi. Kalau misalkan seandainya kita mau bahas tentang kebaikan kemuliaannya Nabi Muhammad sampai kapanpun nggak akan selesai. Kata Imam Habsyi, kamulat mahasinuhu biwasifihi libadri inda tamamihi lam yukhsafi wa ala tafannuni biwasifihi wasif yafna zaman wa fihi malam yusufi. Kata Imam Ali Al-Habsyi, dikatakan kamulat mahasinuhu biwasifihi, Nabi ini adalah orang yang paling sempurna setiap kebaikannya. Bahkan ketika bulan purnama datang pun, bulan purnama ini masih iri dengan keindahan, kebaikan, kemuliaan yang ada di diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Libadri tamam inda tamamihi lam yuksafi wa ala tafannuni biwasifihi. Kalau misalkan seandainya kita mau menulis dengan sifat, dengan ausof sifat mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yafnaz zaman wa fihi ma lam yusafi. Seluruh hidup kita mau nulis keindahannya Nabi Muhammad. Seluruh hidup kita dari lahir sampai meninggal, kita mau tulis kebaikannya Nabi Muhammad, nggak cukup, kata Imam Ali Al-Habsyi. Kenapa? Karena saking hebat, mulia, agungnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, Pak, alhamdulillah, kita kalau mau tanya, kita pernah melihat Nabi Muhammad SAW atau tidak? Tidak pernah. Mungkin kita tahu bagaimana wajah indahnya Nabi Muhammad, bagaimana gagahnya Nabi Muhammad, kita nggak tahu. Beda mereka para sahabat yang hidupnya sezaman dengan Nabi Muhammad. Beda dengan mereka para sahabat yang setiap harinya bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah pasti mereka beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita belum pernah lihat ya. Kita belum pernah duduk dengan beliau. Kita belum pernah jalan dengan beliau. Tapi kok kita beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebuah cerita ketika Nabi duduk sendirian sedih. Ada salah satu sahabat nanya, mengapa engkau wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam keadaanmu kok dalam keadaan sedih? Aku rindu, aku sedang rindu kepada siapa? Keluargamu? Bukan. Rindu kepada siapa? Kerabatmu? Bukan. Aku rindu kepada umatku nanti di akhir zaman. Mereka tidak melihatku, akan tapi mereka bisa beriman, merasakan indahnya bersamaku nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi bilang, ada sebuah qasidah itu dikatakan, tuba liman ra'ani wa amanabi, fatuba summa tuba liman lam yarani wa amanabi. Dikatakan dalam syair tersebut, beruntung bagi mereka yang dapat memandang wajahku, duduk bersamaku, berjalan bersamaku, beribadah bersamaku, dan mereka beriman kepadaku. Itu para sahabat. Akan tetapi fatuba summa tuba liman lam yarani wa amanabi. Akan tetapi beruntung, maka pasti beruntung, sudah pasti mereka beruntung siapa? Liman lam yarani wa amanabi. Mereka belum pernah memandang wajahku, akan tapi mereka beriman kepadaku sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam
adalah penolong kita di dunia sampai nanti di akhirat. Kalau misalkan seandainya tadi kita dengarkan bagaimana detik-detik dilahirkannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satu keistimewaan yang hebat, salah satu keistimewaan ketika detik-detik dilahirkannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dilahirkan ada sebuah gedung yang paling besar di Romawi. Ketika Nabi mau dilahirkan di Roma sana, itu hancur. Kenapa? Karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam akan dilahirkan ke dunia ini. Maka Allah memberikan kuasa, maka Allah memberikan suatu tanda, bukti, kemuliaan, keagungan akan dilahirkannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita pada malam hari ini, bergembira dengan adanya Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan kita mendapatkan pertolongan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam nanti di yaumul qiyamah, yang mana tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir yang ingin saya sampaikan, segala cita-cita, segala sesuatu, segala hajat akan dipermudah oleh Allah, akan digampangkan oleh Allah, akan dicepatkan oleh Allah. Minta wasilah daripada pintu mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang ulama mengatakan, la wusula ila nailil ma'mul illa bimutaba'atir rasul. Tidak akan sampai sesuatu yang dipinta sama hamba Allah, sesuatu yang dicita-citakan oleh hamba Allah, tidak akan diberikan secara gampang kecuali mereka yang mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suman wa la taj'al fina wa la minna sayyi'an wa la mahruman. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman amaraka wa asad. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, walhamdulillahi rabbil alamin. Hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kata-kata yang salah, tutur kata yang luput, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari guru kita Ustaz Robi, beliau ini adik daripada saya punya keluarga, adik saya, cuma nasibnya beda. Nah, saya mondok cuma di Bogor, kalau beliau alhamdulillah sampai ke Surabaya. Kebetulan banyak ngambil berkahnya wali-wali di Surabaya. Kebetulan pondoknya di samping makam Sunan Ampel, jadi makanya beda. Nah, kita doakan guru kita, mudah-mudahan Allah jaga ilmu-ilmunya selalu bisa manfaat buat umat Nabi Muhammad SAW.